7 pengusaha muda Indonesia yang menginspirasi generasi milenial. Agar Anda bisa juga meraih kesuksesan di usia muda, situs halomoney.co.id menyiapkan deretan pengusaha sukses yang kisah hidupnya bisa menjadi inspirasimu. Yang pertama yaitu Nadiem Makarim. Siapa tak kenal nama Nadiem Makarim, Menteri termuda di masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Lelaki berusia 37 tahun ini sudah menjadi sukses berkat usaha ojek online-nya yang diberi nama Gojek. Sebelum sukses mendirikan Gojek, lelaki kelahiran tanggal 4 Juli 1984 ini sempat bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan konsultan McKinsey & Company, Managing Editor di Zalora Indonesia, terakhir sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku. Merasa ingin lebih sukses, pada tahun 2015, Nadiem kemudian mendirikan PT Gojek Indonesia yang merupakan penyedia jasa transportasi ojek berbasis online. Yang kedua yaitu Ahmad Zaki. Bagi penyuka belanja online, pasti tahu situs jual beli online yang satu ini. Bukalapak merupakan salah satu situs jual beli online terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Ahmad Zaki. Berkat ketertarikannya pada dunia informatika sejak duduk di bangku SD, kegigihannya kini membuahkan hasil yang mengantarnya menjadi wirausahawan sukses. Meski sudah didirikan pada tahun 2010, tapi perjalanan Bukalapak tidak semulus yang Anda bayangkan. Lambat laun berkat ketekunan sang pemilik yang lahir di tanggal 24 Agustus 1986 atau 35 tahun, Bukalapak.com mulai dikenal dan menerima banyak investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga itu William Tanuwijaya. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang tidak mengenal siapa William Tanuwijaya, tapi mengenal situs e-commerce Tokopedia.com. William Tanuwijaya merupakan pendiri situs jual beli Tokopedia.com. Pria kelahiran 11 November 1981. 40 tahun ini adalah seorang anak daerah yang merantau ke ibu kota setelah lulus SMA dan meneruskan pendidikan sarjananya di Jakarta. Langkah William menjadi pengusaha sukses ini tidaklah mudah. Ia bahkan pernah menjadi penjaga warnet untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Dari menjaga warnet inilah dia mengenal dunia internet secara lebih dalam. Ia kemudian merintis Tokopedia.com pada tahun 2009. Yang keempat yaitu Ferry Unardi, beralih ke wirausahawan sukses yang usianya masih sangat muda, yakni 33 tahun. Ferry Unardi merupakan pria kelahiran 16 Januari 1988 yang telah berhasil mendirikan Traveloka, situs mesin pencari tiket pesawat, kereta, dan hotel untuk bepergian. Ketika berada di bangku kuliah, tercetus ide untuk membangun perusahaan rintisan atau startup yang memfokuskan pada pencarian tiket pesawat. Sejak didirikan pada tahun 2012, Traveloka tetap menjadi situs pencari tiket pesawat terfavorit. Yang kelima yaitu Hendy Setiono. Siapa sangka dari bisnis gerobak yang ia miliki bisa menjadikan Hendy Setiono sebagai pengusaha sukses yang bisnisnya telah berkembang hingga 1.200 outlet di dalam hingga luar negeri. Hendy Setiono mendirikan Kebab Baba Rapi bersama istrinya sejak tahun 2007. Pria yang lahir pada
30 Maret 1983, ya 38 tahun ini, awalnya memperoleh ide usaha kuliner Timur Tengah saat dirinya sedang berkunjung ke Qatar. Yang keenam itu Reza Nurhilman. Mendengar namanya mungkin terdengar asing bagimu karena nama Reza Nurhilman memang tidak terlalu ramai terdengar. Tapi bisnis yang dia jalankan ini bukan hanya ramai terdengar, tapi sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Anda pasti tahu keripik pedas yang dibanderol dengan nama Maici. Yup, Reza Nurhilman merupakan pria di balik kesuksesan keripik pedas tersebut. Pria yang lahir pada tanggal 29 September 1987 ini memulai bisnis keripik pedasnya pada tahun 2010, yakni saat usianya masih 23 tahun. Ya, yang ketujuh itu Hamzah Izul Haq. Terakhir ada Hamzah Izul Haq yang saat usianya baru menginjak angka 28 tahun, tapi sudah menjadi wirausahawan sukses. Lahir di tanggal 26 April 1993. Ketertarikan Hamzah di dunia bisnis sudah ada sejak dia duduk di bangku SMA. Pada masa remaja itulah ia sudah mulai berbisnis. Bisnis awal Hamzah adalah berjualan buku, tapi usahanya tidak berjalan lancar dan ia terpaksa gulung tikar. Langkahnya tidak terhenti begitu saja. Ia pun pernah berjualan pulsa, membuka bisnis percetakan, hingga yang terakhir adalah membuka bimbel yang sukses hingga sekarang. Ketika bisnis bimbel tersebut akan gulung tikar, Hamzah pun memberanikan diri mengambil alih dengan cara membelinya.